yang kekasih Tuhan, pagi hari ini kita bisa mengutamakan Tuhan itu satu kebahagiaan tersendiri. Saya kalau bangun pagi langsung saya sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Sepanjang hari itu hati saya ini hampa. Nah, saya mulai terapkan setiap pagi saya wajib mengutamakan Tuhan. Di situ sepanjang hari ada sukacita, ada kemenangan. Sesuai dengan Mazmur pasal 90 ayat 14. Setiap pagi kenyang dengan Tuhan. Maka kita akan lihat hari-hari itu di dalam sukacita damainya Tuhan. Ya, karena kenyang dan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mau mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Kami cinta Yesus Kristus, kami cinta firman. Karena Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan berkat Sang Hikmat. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 16 sampai dengan 26. Amsal pasal 3 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia? Ini luar biasa, penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Lihat, pohon kehidupan menjadi tempat teduhan, udara yang nyaman, angin sepoi-sepoi di dalam satu teduhan yang melegakan. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kita akan disebut berbahagia. Tentunya ini dambaan setiap orang. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Lihat hikmat itu, sang hikmat itu berperan utama di dalam penciptaan alam semesta raya ini. Nah ini sang hikmat. Berikutnya dikatakan apa? Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Di sini, di dalam pertimbangan, di dalam menjalani kehidupan yang dimana kita harus mengambil keputusan, kita harus punya dasar yang kuat yang disebut epistemologi. Epistemologi ini ketika kita diperhadapkan dengan banyak pendapat, pandangan, di mana kita harus mengambil keputusan. Nah, supaya keputusan kita tidak salah, atau bisa saja kita anggap benar tapi ujungnya maut. Sebagaimana Amsal katakan, ada orang berpikir jalannya lurus, mulus, tapi ujungnya maut. Nah, di sini kita perlu sang hikmat itu. Lihat dikatakan itu, kehidupan bagi jiwamu. Jiwa kita ini, jiwa ini terdiri 3 unsur: pikiran, perasaan, kehendak. Nah, di sini tentunya kita mau pikiran kita ini ya ada hidup. Perasaan kita juga ada hidup. Ya. Kehendak kita juga ada hidup. Jangan sampai seperti yang tertulis di dalam surat Wahyu. Engkau kelihatannya hidup padahal engkau mati. Nah, ini kelihatannya kegiatannya, aktivitasnya agamawi di pemandangan mata orang-orang di sekitar. Agamawi, tetapi
rohaninya sudah kering hampa. Ya bahkan ada yang mati. Kekasih Tuhan, disinilah teguran firman Tuhan di dalam Wahyu mengatakan jangan engkau kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati. Itu sebabnya kekasih Tuhan. Mengapa seringkali pagi hari itu kita bangun jiwa kita hampa? Ya, pikiran kacau dengan hal-hal kesulitan duniawi. Perasaan tawar hati, hampa. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, sikap kita, perilaku kita menjadi tidak ada semangat, murung, sedih, stres, bahkan depresi. Nah, kita lihat di sini. Sang hikmat ini, lihat kalau kita mempunyai sang hikmat ini, luar biasa. Dikatakan itu supaya menjadi perhiasan di leher kita ini. Ya. Kalau kita bisa tunjukkan perhiasan duniawi, emas, intan, ya, itu dilihat orang banyak. Tapi perhiasan ini, perhiasan yang ada di hati kita, selalu diingat. Lihat, apa hasilnya? Engkau akan berbaring, engkau tidak akan terkejut, engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ada beberapa orang yang tidak bisa tidur nyenyak, karena gelisah, banyak masalah. Satu masalah belum selesai, masalah lain muncul. Lihat, firman Tuhan katakan, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Banyak hal yang terduga, ya banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Bahkan hitungan detik bisa terjadi peristiwa yang membuat kita jadi ya terpuruk. Ada beberapa orang hanya hitungan detik kena musibah kecelakaan, sampai harus operasi otak, operasi tubuh, ya sampai uang ratusan juta keluar, hitungan detik. Lihat, firman Tuhan katakan apa? Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasan orang fasik bila ia datang. Kekasih Tuhan, wabah COVID sekarang ini belum terselesaikan. Negara adidikja yang teknologi medisnya sangat maju, justru korban COVID-19 ini ratusan ribu. Bahkan yang tewas pun puluhan ribu. Sampai begitu rupa. Menunjukkan keterbatasan manusia. Lihat di sini. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari cerat. Dari cerat. Sekarang banyak penipuan. Penipuan yang canggih. Pakai nama pejabat. Nama resmi lagi. Ada beberapa orang tertipu. Nah, di sini kekasih Tuhan, tentunya kita tidak mau terkena cerat. Cerat utang piutang sampai hidup menjadi tidak enak. Debt collector sekarang tidak pusing etika. Dirongrong terus, telepon ke rumah, telepon ke kantor sampai mempermalukan saudara. Nah, kekasih Tuhan, di sini dikatakan apa? Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Memang ini dicari banyak orang. Semua manusia pasti membutuhkan hal ini. Tetapi ingat baik-baik, kita bukan mencari secara instan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada. Siapakah sang hikmat ini? Siapa sang hikmat ini? Di dalam, kita memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, kita perhatikan. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi oleh Yesus Kristus, ya, tetapi oleh Bapa, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Saya tegaskan di sini, tetapi oleh Dia, maksudnya Allah Bapa di sini, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kekasih Tuhan, jadi berkat sang hikmat ini adalah Yesus Kristus.
Yesus datang di dalam Yohanes 10 ayat 10b supaya kita mempunyai hidup bahkan berkelimpahan. Nah, ini yang penting. Bukan kita mencari secara materi, kekayaan materi, apalagi mau minta cepat soge, instan. Yang penting itu adalah hidup. Yesus itu sumber hidup. Di dalam bahasa Yunani, hidupnya Tuhan. Hidup yang berkemenangan atas dosa. Hidup yang lebih dari kelimpahan materi. Hidupnya Tuhan sendiri. Nah, kekasih Tuhan, Yesus sumber hidup. Tuhan tahu dengan keberadaan saudara. Tentunya saudara membutuhkan umur panjang. Saudara membutuhkan kehormatan. Saudara membutuhkan kekayaan berkat itu. Ya, bukan berkat dalam arti semata-mata duit duniawi yang terbatas ini. Kalau saudara bersandar kepada Sang Hikmat itu sumber berkat, maka semuanya akan mengikuti. Dan Tuhan memberikan tepat sesuai dengan rencana Tuhan bagi saudara. Berkat itu bukan untuk menjadikan saudara jatuh dalam dosa, tapi apa yang saudara terima, umur panjang, kehidupan, ya kekayaan itu, supaya saudara menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Nama Yesus Kristus dimasyhurkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami ini memasyhurkan Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami tahu kalau Tuhan memberikan panjang umur, kehormatan, kekayaan, berkat, itu semata-mata supaya hidup kami memasyhurkan Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk kesenangan daging, bukan untuk kesenangan mata, bukan untuk gengsi keangkuhan hidup, tapi yang terutama nama Yesus dimasyhurkan. Bapa Surgawi, saat ini setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi kebutuhan mereka, supaya mereka berpada dengan apa yang ada, mengucap syukur. Rencana Tuhan bukan rencana kami. Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Mari kekasih Tuhan, saudara yang ada masalah pada saat ini, angkat tangan saudara, tengadakan tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pendengar kebenaran firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap pribadi. Tangan Tuhan yang melobani kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami yakin dan amat yakin Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya yang mengalami kesulitan di dalam ekonominya, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, supaya mereka bersandar kepada Yesus sumber hikmat. Dan Tuhan, setiap pribadi yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, pilu Tuhan Yesus sembuhkan. Yang mengalami kesulitan dalam usaha, di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan keluarganya, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pencerahan, agar setiap pribadi mendapat jalan keluar dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, wabah COVID ini bisa teratasi. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.